Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tajwid yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membaca idgham. Kita ketahui bahwa idgham secara bahasa adalah masuk. Masuk. Secara istilah adalah memasukkan. Memasukkan ada dua huruf, memasukkan huruf yang pertama kemudian dimasukkan ke huruf yang kedua. Sehingga ketika praktek membaca, yang nampak dan yang dibaca seolah-olah hanya huruf yang keduanya saja. Huruf yang pertama seolah-olah hilang, seperti enggak ditulis, meskipun tulisannya tetap ada. Ini adalah idgham. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa idgham dibagi menjadi 3 bagian, 3 jenis hukum tajwid. Yang pertama ada idgham mutamathilain. Yang pertama idgham mutamathilain. Kemudian yang kedua adalah idgham mutajanisain. Dan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Ini skema untuk memudahkan kita semuanya dalam memahami idgham, baik mutamathilain atau mutaqaribain dan mutajanisain. Kita lihat satu persatu, kita rinci pembahasannya. Yang pertama adalah idgham mutaqaribain, idgham mutamathilain. Yang pertama adalah idgham mutamathilain. Apa yang dimaksud dengan idgham mutamathilain? Yang dimaksud dengan idgham mutamathilain adalah bertemunya dua huruf yang sama, baik makhraj maupun sifatnya. Bertemunya dua huruf yang sama. Ada dua huruf yang tertulis di dalam Al-Quran dan keberadaannya sama, bergandengan, berdekatan, dan hurufnya sama. Sama makhraj dan sama sifatnya. Contoh, mim ketemu mim, ta ketemu ta, kaf ketemu kaf, waw ketemu waw, ain ketemu ain, atau ba ketemu ba, dan sebagainya. Ketika kita mendapatkan kata atau kalimat di dalam Al-Quran, kemudian ada dua huruf yang sama, tertulis berdekatan, tanpa didahului oleh huruf yang lain, maka secara hukum tajwid namanya idgham mutamathilain. Bagaimana cara membacanya? Hati-hati ketika kita membaca idgham mutamathilain, sebagaimana di dalam kaidah atau definisi idgham. Idgham itu adalah al-idkhal, memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Contoh, ada kalimat waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Kita lihat di layar ada kalimat waqad dakhalu. Kalau kita baca berdasarkan kaidah awal, maka membacanya huruf dal yang pertama dibaca, dal yang kedua pun dibaca. Ada contoh waqad dakhalu, maka membacanya harusnya adalah waqad dakhalu. Waqad, dal yang pertama sukun mempunyai sifat qalqalah, maka ketika membacanya pun harus dipantulkan. Waqad dakhalu. Nah, tetapi di dalam hukum tajwid ada namanya idgham mutamathilain. Ketika ada dua huruf yang sama, contoh yang pertama ada huruf dal ketemu dengan huruf dal. Dal yang pertama lebur ke dal yang kedua, sehingga seolah-olah kita membaca hanya satu huruf dal, bukan dua huruf dal. Prakteknya untuk membaca kalimat yang ada di layar, membacanya bukan waqad dipantulkan, tetapi huruf dal yang pertama yang sukun
lebur ke huruf dal yang kedua sehingga membacanya adalah waqadda. Tidak dipantulkan. Bukan membaca waqadda, tapi waqaddakhalu. Waqaddakhalu. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah contoh yudrikum. Yudrikum. Jika kita merujuk ke cara membaca awal, ya, dengan mengenyampingkan idgham mutamatsilin, membacanya adalah huruf kaf sukun tetap dibaca dengan disertai sifat hams dan syiddah, sehingga membacanya yudrik, rikum, rikum. Nah, hanya karena di sini ada dua huruf yang sama, makhrajnya sama, sifatnya sama, atau yang biasa dikenal dengan terjadinya hukum idgham mutamathilain, maka kaf yang pertama lebur ke huruf yang kaf yang kedua sehingga membacanya yudrikum. Yudrikum. Ya, seolah-olah ditasdid langsung. Yudrikum tanpa menunaikan sifat hams dan sifat syiddah. Nah, mari kita baca, silakan diikuti dan sama-sama dilatih. Yang pertama, waqaddakhalu. 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 Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Yudrikum. 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 Ini untuk hukum tajwid yang pertama, idgham mutamatsilin. Kemudian yang kedua ada namanya idgham mutajanisain. Apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisain? Bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Hurufnya beda, tapi makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Contoh, untuk idgham mutajanisain, ada po ketemu huruf ta, dal, ta ketemu huruf dal. Kemudian, za ketemu zo, ta ketemu to, dan yang lainnya. Ini idgham mutajanisain. Contoh, wa qalat ta'ifa. Awalnya dibaca wa qalat. Let, untuk huruf tak sukun di situ ada sifat hams dan sifat syiddah sehingga membacanya waqalat. Nah, hanya tak ketemu to, satu makhraj beda sifat, maka terjadi hukum idgham mutajanisain sehingga membacanya taknya jangan dibaca tetapi langsung lebur ke huruf to sehingga membacanya waqalat to, waqalat ta'ifa, wa qalat ta'ifah. Ini untuk idgham mutajanisain. Contoh yang kedua. Ada contoh yang kedua, annahum idzalamu. Harusnya idza. Awalnya ya, kaidah awalnya idza. Nah, hanya di dalam prakteknya zal ketemu huruf dha terjadi hukum idgham mutajanisain. Sehingga huruf zal kemudian melebur ke huruf dha. Ya, sehingga membacanya annahum idzalamu, annahum idzalamu, langsung ke huruf dha. Idzalamu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada namanya idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu apa? Bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Hurufnya beda, hanya posisi makhrajnya berdekatan satu sama lainnya. Makhrajnya beda, sifatnya beda, hanya letaknya sangat berdekatan. Contoh qaf dengan kaf, ba dengan mim, lam dengan ro. Contoh yang pertama, alam nakhluqkum. Secara kaidah awal dibacanya harusnya nakhluqo, kum.
qafnya dibaca dengan qalqalah, mantul. Luqkum. Nah, hanya karena qaf dengan kaf terjadi hukum idgham mutaqaribain, maka membacanya qaf lebur ke huruf kaf sehingga seolah-olah qaf itu tidak ada. Sehingga membacanya alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Kemudian contoh yang kedua, wa qur rabbi. Lam ketemu huruf ro. Ini pun sama, terjadi idgham mutaqaribain. Makhrajnya beda, hanya posisinya yang berdekatan. Contoh, wa qul rabbi. Asalnya kita membaca wa qul dengan lam. Wa qul rabbi. Nah, sehingga karena di sini terjadi idgham mutaqaribain, membacanya lam lebur ke huruf ro. Sehingga membacanya wa qur rabbi, langsung ke huruf ro. Wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembagian idgham. Yang pertama ada idgham mutamatsilain, yang kedua idgham mutajanisain, dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Selamat berlatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.